Udah. Sebagai wajah ini. Dimulai aja. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayatnya yang memberikan kesehatan kepada kita semua, masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, yang memberikan kesadaran pada kita, yang menggerakkan kita untuk sampai pada agenda Jumat ini dalam rangka untuk menimba ilmu, dalam rangka untuk menggali pemahaman, untuk menguatkan keimanan, juga untuk memberikan energi untuk tetap berada di jalan dakwah, untuk tetap berada di jalan kebenaran. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi, berduduk bareng lagi, ngopi bareng lagi dalam rangka agenda ngopi giling. Pada pertemuan minggu ini atau pada pertemuan minggu lalu kita sudah ngebahas perihal pada minggu lalu kita ngebahas LGBT, kita ngebahas tentang Islamophobia, dan pada minggu ini kita akan coba menarik satu pemikiran inti dari kenapa LGBT atau Islamophobia itu muncul di publik, muncul bahkan sampai ke negeri muslim terbesar dunia yang di Indonesia ini. Kita berangkat dari satu pemikiran yang emang di luar dari pemikiran Islam, yang itu secara tidak langsung, bahkan secara alamiahnya pasti bertentangan dengan Islam gitu, bersinggungan. Ini berangkat dari standar moral yang emang dia bisa bersifat umum maupun khusus gitu. Secara umum mungkin ada kesamaan dengan Islam gitu, kayak misalkan berbohong dan lain-lain. Namun secara khusus ini yang mulai dikampanyekan, bahkan mulai diserap oleh pemikiran-pemikiran umat, oleh pemuda pada khususnya gitu. Sudah menjangkit pemuda-pemudi di kalangan Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, udah di Tamsarat. Udah ada banyak orang. Halo. Iya. Ada Ustadz Ujang, ada Ustadz Asep, Ustadz Slamet. Ada 15 orang lebih lah. Ya, ini udah dimulai. Yuk. Oke, siap. Hati-hati jalan, Ustadz. Yuk. Siap. Yuk, Assalamualaikum. Ya, baik lagi. Jadi emang gerakan bukan alamiah ya, si gerakan pemikiran katakanlah bisa kita sebut pemikiran liberalisme ini, yang secara moral tuh emang merusak moral umat gitu ya. Dan secara standar moral pun emang sangat berbeda sekali dengan standar moral Islam gitu. Ini sudah masif, sudah menjangkit di kalangan umat, terlebih lagi di kalangan pemuda.
Bahkan kita tarik pada contoh kasus misalkan kayak kampanye-kampanye LGBT, kampanye-kampanye tentang feminisme dan lain-lain tuh yang ikutan tuh bukan hanya non-muslim atau yang ateis doang, tapi banyak juga yang seorang muslim, bahkan yang pakai kerudung, muslimah gitu, ikut berkampanye dan lain-lain. Artinya emang gerakan global yang cukup masif ini tuh nyata-nyatanya benar-benar efektif menjangkit di kalangan umat gitu, yang kita sebut sebagai gerakan global perusak moral. Nah, secara umum moral itu kan yang tadi yang kita bahas adalah bagi mereka mungkin menerima perbedaan, menerima apa namanya itu suatu pengalaman tiap individu tuh, penerimaan itu tuh mereka anggap sebagai bentuk apa namanya itu bentuk respect antar sama manusia gitu, sebagai suatu nilai hak asasi manusia. Artinya semua pengalaman itu harus diterima. Nah, termasuk pengalaman-pengalaman yang emang dalam sudut pandang Islam itu adalah bertentangan dengan nilai Islam gitu, yang dianggap tidak bermoral lah. Nah, amoral bagi mereka itu sudah tidak ada batasan lagi gitu. Apa yang disebut tidak bermoral gitu? Yang kita sebut sebagai tidak bermoral, mereka sebut sebagai suatu hal yang emang bermoral, suatu nilai moral baru di tatanan baru gitu. Nah, yang mau kita angkat adalah bagaimana kita menerima gelombang gerakan itu dan bagaimana kita menyikapi itu gitu. Karena emang mungkin pemikiran-pemikiran ini tuh sudah masuk dalam sosial media, masuk dalam TV mungkin, yang tanpa tidak sadar bisa jadi anak kita atau saudara kita yang kecil-kecil yang sudah megang HP itu sudah menyerap pelan tapi pasti gitu. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi itu gitu? Bagaimana sikap umat Islam dalam melawan atau mengcounter kampanye-kampanye yang di dalamnya itu punya agenda dalam merusak moral? Mungkin kalau kita tarik memang agenda-agenda ini berangkat dari pemikiran kapitalisme yang emang bagaimana caranya mereka itu menghapus sekat-sekat yang itu bisa menghalangi kepentingan industri gitu. Kan dalam sudut pandang kapitalisme itu ya semua hal itu bisa bernilai komoditi gitu. Nah, sedangkan di Islam kan ada hal-hal yang emang dibatasi ya perihal komoditi itu. Nah, mereka tuh memandang bahwa Islam tuh sebagai penghalang gitu. Nah, ini makanya pada akhirnya ini akan bertentangan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu gitu? Insya Allah sebagai pemantik ini akan dibahas secara mendalam tapi ringkas oleh Ustadz Asep. Nah, insya Allah nanti setelah itu kita buka diskusi, mungkin ada pengalaman juga, mungkin ada sanggahan atau kritik. Nanti kita cair aja sampai jam, mungkin kita batasi sampai jam 10:30 lah, jam 11 lah maksimal. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung serahkan kepada Ustadz Asep dalam memantik diskusi kali ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Ya, syukran Kang Darmawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Al-ayat sadaqallahul azim. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda rutin ngopi giling ya. Ngobrol perkara Islam, berbagi dan berkeliling. Yang mana mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis zikir dan fikir, dan mudah-mudahan senantiasa dinaungi oleh para malaikat, kemudian senantiasa juga diaminkan doa-doa kita sepanjang majelis ini, dan juga mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara rutin mengikuti agenda-agenda kajian ya dimanapun dan oleh komunitas manapun, karena emang sekarang ini kajian-kajian keislaman menjadi satu oase ya, satu mata air di tengah kegersangan yang luar biasa seperti itu yang dialami oleh siapapun, tidak terkecuali generasi muda yang ada saat ini. Sehingga memang ya dari komunitas Jenius memiliki komitmen untuk terus menyampaikan edukasi Islam ke tengah-tengah masyarakat ya. Sebetulnya ya kepada siapapun ya, walaupun wabil khusus nanti spesialkan kepada segmen generasi muda kan, seperti itu. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan Kang Darmawan ya, malam hari ini tema yang diangkat adalah tentang gerakan global perusak moral lawan kan, gitu. Jadi disadari atau tidak gitu, saat ini ya kita sedang berada di tengah pusaran arus perusakan moral di semua bidang seperti itu. Bagaimana kemudian para penjajah ya, para musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah itu melalui berbagai gerakan ya, melalui berbagai lini, melalui berbagai jalur yang kita kenal dengan FF-an kan. Berapa F lah, mungkin tambah ke sini tambah banyak ya. Dari mulai food kan, makanan, kemudian fashion, kemudian fun, kemudian film, dan seterusnya seperti itu. Itu kan mereka berusaha untuk menggeser standar yang dimiliki oleh seseorang, oleh komunitas masyarakat tertentu, bahkan oleh satu penduduk negara tertentu. Itu yang memang terus dilakukan. Agar apa? Agar standar moralnya bergeser, standar nilainya berubah, sehingga yang diharapkan adalah moralitas masyarakat itu mengikuti apa yang digariskan oleh Barat kan, seperti itu. Jadi banyak kemudian atau tidak sedikit generasi muda, ya generasi tua juga sama lah, itu kemudian ya padahal mereka muslim ya, tapi kemudian menyandarkan atau menjadikan aturan-aturan, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran Barat sebagai standar seperti itu. Secara keyakinan mereka muslim, secara apa ya, nafsiyahnya itu muslim, pola jiwanya itu muslim, pola sikapnya muslim, tapi secara pola pikirnya itu tidak jarang dan tidak sedikit yang terpengaruhi oleh cara pandang Barat. Sehingga apa ya, perilakunya juga kadarkum lah ya, kadang sadar kadang kumat. Dan ini merupakan satu bahaya. Jadi fenomena yang akan kita angkat malam hari ini emang salah satu saja ya, salah satu fenomena yang memang sedang ramai, sedang hangat belakang dibicarakan tentang perilaku kaum Sodom zaman modern lah ya. Kemarin kata Abi Agus kalau nyebut LGBT terlalu keren katanya, terlalu soft, udah aja sebut kaum Sodom yang mana Allah telah hancurkan dan Allah abadikan ya dalam sejarah, dan bukti sejarahnya juga masih ada sampai sekarang seperti itu. Jadi Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam pembuka tadi saya coba kutipkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian kepada fitnah la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, di mana fitnah itu tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi ada fitnah, ada bencana, ada musibah
yang mana fitnah, bencana, musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya menimpa para pelaku maksiat, tidak hanya menimpa para pelaku kemungkaran, tapi juga ya orang-orang yang lain yang kemudian tidak berusaha untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku-perilaku menyimpang, terhadap kemungkaran, terhadap kemaksiatan, terhadap penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan musibah atau bencana kan ya nggak milih-milih kan. Oh ini yang rajin sholat lewat skip. Kalau udah musibah ya udah semuanya kena. Walaupun memang ada beberapa misalkan yang Allah selamatkan misalkan. Ya, harapannya kan bisa dijadikan sebagai pelajaran kepada umat-umat atau manusia-manusia yang masih hidup seperti itu. Jadi nah sebagai prolog saya ingin sampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan di sana, la tattabi'unna asannal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kelak kalian akan mengikuti perilaku umat sebelum kalian sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Jadi hadis ini kan sudah lama ya terucap dari lisan mulia baginda Nabi SAW. Dan memang saat ini kita melihat faktanya ya, fenomenanya. Jadi perilaku kaum Nabi Lut itu kan, atau Nabi Lut itu kan Allah utus sebelum Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi kaumnya yang memiliki perilaku seksual menyimpang kan seperti itu. Di mana laki-laki mendatangi laki-laki secara hasrat seksual ini kan menyimpang. Dan sekarang ya sudah kita rasakan atau bahkan mungkin saksikan atau bahkan mungkin kenali bahwa di sekitar kita perilaku-perilaku tersebut ada. Kemudian hatta law dakhulu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Bahkan mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikuti. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wa nasara. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, qala faman, ya, siapa lagi seperti itu. Jadi memang ada kemudian perilaku-perilaku di masa lalu atau umat-umat terdahulu yang kemudian saat ini tumbuh subur lagi. Ya sebenarnya ini hanya satu contoh saja ya, perilaku-perilaku pembangkangan terhadap apa yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, nabi-nabi Allah atas kaum-kaumnya yang kemudian diingkari. Itu juga kan banyak terjadi. Kemudian syariat-syariat aturan Allah yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasul yang kemudian diingkari. Kemudian para pembela-pembela Nabiullah yang kemudian dikejar-kejar misalkan, yang kemudian diburu, kemudian disiksa dan seterusnya. Itu juga kan pernah terjadi di masa-masa lalu. Dan sekarang pun ya itu terjadi lagi. Bagaimana kemudian orang-orang yang mempertahankan ajaran agamanya, mempertahankan keyakinannya, itu juga sebagaimana sabda Nabi SAW, seperti memegang bara api gitu kan. Ya, panas. Tapi kalau misalkan dilepas ya dia tidak punya pelita, dia tidak punya cahaya untuk menerangi jalannya. Dipegang panas tapi dia masih punya cahaya untuk bisa menunjuki jalannya. Dilepas ya tangannya nggak kemanasan, tapi dia tidak lagi punya penerang, tidak lagi punya cahaya atau pelita untuk menerangi jalan. Ya itulah kemudian tantangan kita hidup di akhir zaman ini. Dan yang terjadi kembali adalah tentang perilaku umat Nabi Lut. Dan ini tidak hanya menjadi perilaku individu saja, atau sekelompok orang saja, atau satu atau dua komunitas saja. Tapi ini sudah menjadi gerakan yang sifatnya global. Bahkan dikampanyekan secara terbuka. Ini yang terjadi. Ya kemarin-kemarin kan sempat terjadi polemik ya ketika Kedutaan Besar Inggris mengibarkan bendera pelangi di kantor kedutaannya. Kemudian menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan ya, dari rakyat biasa, dari para pejabat, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya seperti itu.
ya, dalam rangka memperingati Hari Internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia. Padahal sebetulnya dalam Islam perilaku-perilaku tersebut tadi, LGBT tadi ya, lesbian, kemudian gay, biseksual, dan transgender, itu kan perilaku-perilaku seksual menyimpang yang ya 2 pekan yang lalu sudah kita bahas, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat seperti itu, dikatakan al-fahisyah sebagai satu perbuatan yang keji kan, seperti itu. Dan bahkan hukumannya dengan tegas dikatakan bagi para pelaku homoseksual itu kan dihukum mati, dan memang berbeda-beda bentuknya, pokoknya yang penting mati aja. Ya, ada misalkan yang dihukum dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dirajamkan, dilempari batu sampai mati. Bahkan ada juga yang dibakar seperti itu. Jadi ini gimana caranya para perilaku al-fahisyah ini ya dihukum seberat-beratnya, itu hukuman mati. Nah, tidak hanya itu, jadi hal lain yang menunjukkan bahwa ini merupakan gerakan global adalah adanya dukungan dari para kapitalis ya. Tadi Kang Darman sudah sedikit menyinggung. Jadi para kapitalis melalui perusahaan-perusahaannya itu juga melakukan dukungan terhadap perilaku menyimpang ini, terhadap fahisyah ini. Di antaranya misalkan adanya kampanye dari perusahaan-perusahaan global. Sebutlah ada Starbucks, ada Facebook, ada Instagram, ada Nike, ada Adidas, dan seterusnya. Ya coba aja kita posting-posting yang menyudutkan atau mendiskreditkan LGBT itu biasanya tidak bertahan lama. Kecuali kita edit-edit ya tulisannya pakai kombinasi huruf dengan angka, atau pakai ejaan-ejaan yang lain ya, emang tidak bisa dibaca secara algoritma komputer misalkan. Karena kalau misalkan dengan teks tertentu dan ada kombinasi kalimat misalkan yang notabene mendiskreditkan LGBT itu biasanya nggak bertahan lama, itu langsung dihapus kan, seperti itu, di take down lah istilahnya. Itu kan sebetulnya menunjukkan dukungan mereka, dukungan para globalis gitu ya, orang-orang yang bergerak di dunia media sosial khususnya, kemudian di perusahaan-perusahaan lain dalam rangka mendukung gerakan LGBT ini. Nah berikutnya, jadi ini ada 3 strategi kampanye kaum Sodom modern ya. Tadi saya sebut aja kaum Sodom modern. Yang pertama adalah menjadikan LGBT sebagai bagian dari HAM, ya, hak asasi manusia universal yang wajib diterima oleh semua negara. Ya mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita ya tentang siapa yang pemain bola tuh namanya, ya menolak bermain karena di kostumnya itu nomor punggungnya itu pelangi gitu. Ya dalam rangka tadi memperingati Hari Internasional anti homofobia dan kawan-kawannya, seperti itu. Dia menolak bermain, kemudian dia ditegur, dipanggil, diancam mendapatkan sanksi. Siapa namanya? Ya pemain PSG ya, Paris Saint-Germain. Tapi kan jawabannya bagus gitu. Saya kan kontrak dengan PSG ini kan cuma main bola gitu, bukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Itu kan pressure, itu tekanan. Belum lagi yang sebelumnya ya, bagaimana kemudian Qatar itu kan menolak penonton Piala Dunia dari kalangan LGBT, kemudian FIFA juga mempressure kan. Ya jawabannya juga menarik ya, jangan sampai perhelatan yang hanya 18 hari gitu ya, itu kemudian mengubah aturan agama. Jadi dari sana gitu kita melihat bahwa ini sudah menjadi gerakan. Belum lagi nanti kita lihat bagaimana kemudian mereka masuk ke berbagai sendi. Kemudian yang kedua, mengkampanyekan LGBT lewat dunia pendidikan, bacaan, media sosial, dan film-film. Ini juga mereka lakukan. Bagaimana kemudian ada sisipan-sisipan ya. Jadi ada insert, disisipi muatan-muatan yang kemudian berbau LGBT ini. Sehingga masyarakat itu tidak sadar
karena sehari-harinya misalkan disajikan tayangan-tayangan seperti itu, mereka menganggap itu biasa, itu lucu-lucuan. Ini tuntutan peran, itu tuntutan peran saja. Tapi tuntutan peran, lucu-lucuan yang ditayangkan di berbagai media gitu, yang menjadi tontonan. Kemudian nanti ketika mereka menyaksikan hal-hal tersebut di dunia nyata, mereka menganggap itu biasa, itu tren, akhirnya dianggap tren. Sehingga masyarakat mulai permisif, mulai membiarkan, dan lama-kelamaan mulai menerima perilaku tersebut. Padahal Islam dengan tegas mengatakan itu merupakan fahisyah, perbuatan yang keji. Kemudian yang ketiga, mensponsori dan membayar tokoh-tokoh agama untuk memutarbalikkan hukum-hukum agama agar menjadikan LGBT sebagai sesuatu yang tidak haram. Ini fitrah manusia, ini adalah takdir kan, ini adalah kehendak Tuhan misalkan. Bahasanya kan seperti itu. Padahal ya itu merupakan perkataan-perkataan yang ya kalau dalam Al-Quran disebutkan zukhrufal qawli ghurur, perkataan yang seolah-olah indah padahal di dalamnya mengandung satu bahaya yang luar biasa besarnya. Tapi ya karena disampaikan oleh orang-orang yang dianggap sebagai ahli agama, kemudian publik juga menilai, oh ya, ustadz itu juga bilang boleh, ustadz itu juga bilang nggak apa-apa, kiai itu juga membenarkan, dan seterusnya. Akhirnya masyarakat kita di lambat laun mulai menerima perilaku fahisyah ini. Jadi ketika melihat di hadapannya, oh biasa, oh ini tren nuju usum lah, atau ker usum lah kieu. Jadi sudah mulai permisif gitu, membiarkan hal tersebut. Nah, kita akan saksikan di sini bahwa itu merupakan gerakan global yang dalam perspektif Islam ya jelas-jelas merusak moral. Jadi LGBT saat ini bukan lagi perilaku individu, melainkan sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir. Jadi berbagai lini sudah mulai disentuh. Contoh misalkan di sini via jalur akademik, jadi para intelektual juga sudah mulai dicekoki, dimunculkan para intelektual yang pro LGBT. Ya misalnya di sini tanggal 6 sampai 9 November 2006, jadi sudah sejak lama ada pertemuan 29 pakar HAM yang kemudian melahirkan prinsip Yogyakarta atau The Yogyakarta Principle. Yang isinya apa? Isinya mendukung LGBT. Jadi kalau yang 2 minggu yang lalu ya, salah satu narasumber di sini juga mengatakan ya Jogja ya menjadi salah satu sentral juga. Contoh lain, muncul lembaga pro LGBT bernama SGRC, ya, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, pada bulan Januari 2016 lalu, yang isinya sama, mendukung LGBT juga. Jadi mereka sudah masuk ke tataran intelektual ya, para akademisi. Ya, tentu akademisi yang bisa dibeli, akademisi yang tidak memiliki pijakan akidah Islam yang kuat seperti itu. Ya, kemudian mau menggadaikan keyakinannya, menggadaikan intelektualitasnya untuk membenarkan atau menjustifikasi perilaku seksual menyimpang ini. Beda ya antara membenarkan dengan berusaha mengobati. Kalau membenarkan katanya mendukung. Kalau mengobati kan oke, kita terima itu fakta. Tapi kemudian bagaimana cara kita mengubah fakta yang nggak benar ini, fakta yang batil ini, bagaimana caranya agar diubah kan gitu, ditreatment, diobati kan seperti itu. Ya kalau misalkan sudah tidak mampu lagi diobati, ya diberi sanksi. Nah kemudian dari jalur sosial budaya, LGBT dipropagandakan lewat advokasi, jadi dibela kan melalui berbagai elemen. Kemudian konsultasi, film, aksi lapangan, seni, jadi kan rata-rata masuknya dari sini, dari seni peran. Mulai dari hal yang paling sederhana sebetulnya, laki-laki berpakaian ala-ala perempuan, atau sebaliknya perempuan didandani seperti laki-laki. Itu kan sepintas ya sepele lah seperti itu. Nggak mungkin lah kemudian hanya berpakaian lawan jenis sampai mengubah orientasi seksual. Tapi kalau misalkan itu dilakukan terus-menerus, ya tidak menutup kemungkinan orientasi seksual mereka akan berubah seperti itu.
Itu dengan alasan tuntutan peran lah, lucu-lucuan lah dan sebagainya. Tapi kalau terus-menerus kan akan menempel dalam benak mereka. Oh ternyata yang gini asik juga nih, akhirnya lama-kelamaan terjerumus seperti itu. Kemudian ya media massa jelas ya, media sosial dan sebagainya. Apa tujuannya? Ini agar masyarakat memaklumi dan menerima LGBT. Ya sekali lagi ini hanya satu kasus. Yang lain juga banyak sebetulnya. Agar masyarakat misalkan menerima free sex, agar masyarakat menerima perilaku-perilaku yang kurang beradab misalkan yang dilakukan oleh anak-anak di sosial media. Demi konten kan kemudian apapun akan mereka lakukan demi mengharapkan viewers yang banyak, like yang banyak, share yang banyak dan seterusnya. Itu kan bisa saja dilakukan. Dan kalau ini terus-menerus dikampanyekan, masyarakat itu kan menganggap itu hal yang biasa. Ini zamannya seperti itu kan, ini sudah bahaya gitu. Kalau misalkan perbuatan fahisyah, maksiat, kemungkaran dianggap sebagai satu hal yang biasa, ini sudah bahaya. Sudah hilang kontrol atau kendali dari masyarakat. Kemudian ini dari jalur jaringan atau komunitas. Sekarang kan banyak bermunculan nih komunitas-komunitas anak muda. Komunitas hijrah juga banyak, komunitas seni banyak, komunitas hobi banyak, komunitas olahraga banyak seperti itu. Jadi mereka juga mengembangkan dan menyebarluaskan paham ini melalui komunitas. Saat ini di Indonesia ada banyak jaringan pendukung LGBT ya. Silakan buka di internet, banyak website memang isinya ini advokasi, tadi edukasi, yang mereka membangun satu komunitas tertentu. Kemudian ada 119 kelompok LGBT di 28 provinsi dari 34 provinsi dengan banyak pengikut. Jadi berdasarkan data gitu, yang tercatat itu kalau nggak salah kemarin itu sebutkan ada 50.000. 50.000 itu yang terdata, yang tercatat. Yang tidak terdata dan tercatat itu banyak. Karena emang aktivitas ini dan komunitas ini itu mereka bermainnya underground. Mereka bermainnya tidak di permukaan. Makanya saya dapat info juga ketika ramai podcastnya DC itu kan sebagian dari mereka mengecam. Kenapa mengecam? Karena identitas mereka yang tertutup itu, yang hidden, yang di bawah tanah itu dikhawatirkan bisa terbuka kan. Kalau terbuka sementara posisi mereka misalkan masih belum kuat, belum banyak, kan akan akan ya beresiko lah bagi mereka kan seperti itu. Kemudian atas sponsor UNDP dan USAID pada 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali berlangsung dialog komunitas LGBT nasional Indonesia yang dihadiri oleh 71 orang dari 49 lembaga pro LGBT di Indonesia. Jadi bukan main-main gitu. Sponsornya adalah lembaga donatur asing. Nah kemudian dari jalur bisnis, LGBT mendapatkan dukungan opini dan juga dana dari dunia bisnis. Merek-merek dagang dunia telah terang-terangan gitu, berkampanye pro LGBT. Ya sebutlah ada Facebook, ada WhatsApp, ada Line, Starbucks dan lain sebagainya ya. Yang mereka mendukung LGBT. Melalui apa? Melalui sisipan-sisipan dari iklan-iklan mereka gitu. Atau kalau misalkan kita menginstal instant messaging gitu ya, seperti WA atau Line, itu kalau kita main emot di dalamnya mesti ada gitu. Emot-emot yang mengarah ke sana. Ada gambar pelangi misalkan. Kemudian Starbucks mendonasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung gerakan LGBT. Jadi bisnis juga kencang. Nah, kemudian ini juga semakin menunjukkan bahwa ini merupakan gerakan global ya, dari jalur politik. Jadi Komnas HAM telah mengakui komunitas LGBT lewat pernyataan sikap Komnas HAM pada 2016 lalu ya. Jadi sudah diakui ya, mereka manusia juga yang takdirnya gitu kan memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan masyarakat normal kan seperti itu. Padahal Islam mana itu penyakit itu. Orang sakit ya diobati kan gitu. Disembuhkan itu, bukan malah dibenarkan.
dan dibiarkan dan dikampanyekan itu nggak benar kan, orang sakit ya diobati, disembuhkan. Kemudian LGBT dan Komnas HAM dianggap oleh Komnas HAM dianggap legal dengan dalih HAM sesuai dengan pasal 28 UUD 45 kan, kebebasan berserikat dan berkumpul kan gitu. Ya, dengan dasar ini kemudian mereka bisa membentuk komunitas-komunitas dan kemudian minta dilindungi hak-haknya dan seterusnya. Kemudian peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012 terkait kelompok minoritas, di dalamnya menyebutkan ada gay, waria, dan lesbian. Ini kan sebetulnya sudah diakui berarti secara peraturan perundang-undangan. Diakui sebagai satu hal yang lumrah lah, yang normal. Cuman adanya di kelompok minoritas gitu. Kemudian dalam dokumen UNDP PBB ada program pro LGBT bernama The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative atau Belia 2. Program ini didukung Kedubes Swedia di Bangkok, Thailand, dan USAID. Jadi tadi tidak main-main, PBB memberikan support kan terhadap apa? Terhadap perilaku seksual menyimpang ini, atau disorientasi seksual, atau sexual disorder. Sasaran program Belia 2 adalah Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Ya, kalau di Thailand sudah apa ya? Sudah umum lah, sudah lumrah karena di sana ramai transgender ya. Jadi banyak casingnya itu perempuan cantik ternyata ngebas gitu kan ketika diajak ngobrol. Atau underdeal-nya ternyata nggak punya gitu. Underdeal kodrat wanitanya nggak punya rahim dan seterusnya. Tapi kan di sana dilegalkan seperti itu. Kemudian proyek Belia 2 tersebut berlangsung tahun 2014-2017 dengan dana senilai $8 juta AS. Ini kan dana yang tidak sedikit, gitu. Dana yang sangat besar. Nah, dokumen aslinya berjudul Being LGBT in Asia itu ada di situs www.asiapacific.undp. Jadi dari fakta-fakta ini kita bisa menangkap gitu, atau menarik kesimpulan bahwa memang ini merupakan gerakan global. Bukan hanya penyakit orang per orang, penyimpangan orang per orang yang kemudian bisa dilokalisasi atau bisa dilokalisir, tapi ini sudah merupakan gerakan global. Dijaga, dipertahankan, dikampanyekan, kan, disebarluaskan gitu, oleh ya kalangan-kalangan tertentu. Siapa mereka? Ya orang-orang yang memang ingin merusak moral manusia kan gitu. Ya sekarang dengan adanya perilaku seksual menyimpang ini, ya fakta sudah membuktikan banyak kemudian terjadi penyebaran virus menular seksual, ya. Penyakit-penyakit kelamin marak kan. Yang terbaru ini cacar monyet gitu kan. Itu juga oleh para peneliti dikatakan bahwa kebanyakan yang mengidapnya adalah para pelaku LGBT ini kan. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Nah, ya belum lagi ya murka Allah kan. Apakah kemudian kita ingin diperlakukan sama seperti umat Nabi Lut kan? Ya tentu tidak ya, nauzubillah summa nauzubillah. Maka tentu gitu, gerakan global ini yang tujuannya merusak moral manusia ini harus dilawan. Tidak boleh kemudian kita mendiamkan gerakan ini. Kita pun harus melakukan perlawanan. Gimana cara melawannya? Ya dengan cara global juga, dengan cara yang komprehensif juga, dengan cara multidimensi juga melawannya. Nggak bisa kemudian kita melawannya dengan gerakan-gerakan yang sifatnya parsial. Jadi memang harus dilawan dengan gerakan yang komprehensif juga. Dan itu merupakan salah satu kekhasan Islam. Jadi Islam itu kalau menyelesaikan satu masalah, itu selalu memandang masalah itu secara komprehensif. Jadi bukan masalah yang berdiri sendiri, tapi satu masalah itu biasanya gitu, disebabkan oleh masalah-masalah yang lain atau berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi Islam juga memandangnya seperti itu. Ya contoh gitu, pada dua minggu yang lalu narasumber yang bicara di sini mengatakan, justru saya khawatir katanya dengan pelacurannya gitu, pelacuran LGBT yang itu sifatnya hidden, tertutup,
dan sudah menjangkiti anak-anak muda bahkan usia sekolah. Ini kan ngeri. Mereka generasi atau usia-usia yang memang sedang butuh eksis, sedang ingin menunjukkan atau mencari jati dirinya, ingin menunjukkan siapa mereka, butuh modal kan. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh ya para perilaku asusila ini. Orang-orang yang para pegiat LGBT ini sering memanfaatkan mereka. Dipakai, dibayar seperti itu. Jadi ini cara pandang Islam. Jadi Islam melihat bahwa krisis yang terjadi saat ini merupakan krisis yang sifatnya multidimensi. Sehingga tidak lantas kemudian memandangnya secara parsial. Sehingga mencari solusinya pun tidak parsial. Islam memandang satu masalah itu harus dipecahkan secara menyeluruh. Agar apa? Agar emang kena gitu akarnya. Jadi jangan sampai kita fokus pada gejala tapi lupa penyakitnya. Sehingga yang kita treatment itu gejalanya aja, penyakitnya mah gak kita treatment. Nah, ini yang salah. Jadi apa sih masalah atau akar masalahnya? Islam memandang akar masalah yang menimpa umat ini adalah kehidupan yang sekularistik. Kehidupan yang kemudian memisahkan antara agama dengan kehidupan. Walaupun sebetulnya kalau kita berkaca dari sejarah sekularisme ya kita bisa mengatakan wajar. Kenapa? Karena kan muncul di barat, lahir di barat, di mana di sana kan ajaran agamanya merupakan akidah bila nizam. Akidah atau keyakinan tanpa diiringi dengan nizam atau aturan kehidupan, sehingga mereka merasa jenuh gitu. Sementara Islam itu kan akidah akliyah yang bathiqu anha nizam. Akidah keyakinan yang didapatkan dari proses berpikir yang dari sana terpancar nizam atau aturan. Sehingga Islam itu tidak hanya sebatas ajaran keyakinan, tapi juga menyampaikan ajaran kehidupan. Jadi salah kalau misalkan ternyata para muslim atau intelektual muslim kemudian terjebak dalam sekularisme. Ini jadi satu hal yang aneh. Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang sangat lengkap untuk menyelesaikan masalah kehidupan, tapi kemudian malah berkiblat kepada cara pandang barat yang sekuler. Ini kan aneh seperti itu. Jadi dari cara pandang yang sekuler ini kemudian lahirlah ekonomi yang kapitalistik. Yang mana tadi ekonomi kapitalistik ini ya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral juga kan. Karena mementingkan tadi modal gitu. Akhirnya apa? Yang kecil-kecil ya digilas saja. Jadi berlakulah hukum rimba kan gitu. Kalau kata Bang Haji mah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan seperti itu. Kemudian politik yang oportunistik. Kehidupan politik oportunistik. Ya kita bisa melihat lah, misalkan ya sekarang nih kita mendekati masa-masa atau tahun-tahun politik lah. Kita bisa melihat bagaimana perilaku oportunistik para politisi. Jadi antara partai yang satu dengan partai yang lain itu kadang-kala di satu daerah perang kontra, di daerah yang lain gandengan tangan gitu. Ini kan jadi satu fakta yang menunjukkan bahwa politik kita adalah politik yang oportunistik. Sehingga apa ya, main tipu-tipu itu menjadi hal yang biasa, saling mengkhianati lah. Itu juga kan sebetulnya merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Kemudian pendidikan yang materialistik, ya kita merasakan lah mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan memang harus mahal gitu. Tapi yang jadi masalah ketika biaya pendidikan itu dibebankan sepenuhnya kepada peserta didik, kepada masyarakat. Pendidikan itu kan hak. Jadi kewajiban negara, hak rakyat. Ketika misalkan pemenuhannya diserahkan kepada rakyat, akhirnya tadi yang kaya saja yang bisa sekolah. Makanya kan mungkin pernah dengar judul buku orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah kan. Kenapa? Saking mahalnya biaya pendidikan. Kemudian budaya hedonistik. Ini juga kita saksikan sekarang. Betapa budaya hedon itu ya menjangkiti generasi muda. Mereka ya hanya mencari kesenangan kan, having fun dan seterusnya. Hangout, healing,
Bahkan ya perilaku-perilaku budaya-budaya barat kemudian mereka adopsi dan mereka lakukan. Ini tadi pergaulan yang tidak jauh dari minuman keras, tidak jauh dari narkotika, tidak jauh dari pergaulan bebas dan seterusnya. Itu kan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari hal tersebut. Kemudian tata sosial yang individualistik. Jadi sudah tidak saling sapa lagi satu dengan yang lain. Peduli amat lah, itu urusan pribadi dia, kan seperti itu. Ya mungkin teman-teman juga pernah mendengar kan ketika kedubes Inggris mengibarkan bendera pelangi, ada yang mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan mereka, biarin aja. Itu kan sebetulnya menunjukkan tata sosial yang individualistik. Emang nggak mikir gitu kalau misalkan generasi kita nanti terpengaruh oleh kampanye LGBT, kan bahaya gitu. Jadi murka dan laknat Allah yang bisa hadir. Nah oleh karenanya gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi juga harus sistemik. Jadi ekonominya gitu kan diubah dengan ekonomi syariah. Kemudian politiknya juga diubah ya, dengan politik Islam yang memang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendidikannya juga pendidikan yang mampu membangun saksiyah Islamiyah gitu, keberadaan Islam yang baik. Pola fikirnya, akliyahnya, pola jiwanya, nafsiyahnya juga harus diwarnai oleh Islam. Kemudian budaya yang dibangun juga harus berdasarkan nilai-nilai keislaman. Kemudian tata sosialnya juga harus dibangun berdasarkan cara pandang Islam, kan seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita bicara penerapan satu aturan, maka ada 3 pilar ini yang harus kita perhatikan. 1, individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara, kan seperti itu. Jadi individunya harus diedukasi dengan materi-materi yang mengantarkan pada ketakwaan. Masyarakatnya pun harus dijaga agar kemudian menjadi masyarakat yang bertakwa. Sehingga masyarakat itu tidak permisif. Masyarakat itu kemudian akan saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga pilar negara gitu. Negara harus berperan menerapkan aturan gitu, memberlakukan sanksi yang tegas kepada para pelaku fahisyah, para pelaku kemaksiatan, para pelaku kemungkaran, sehingga kemudian hukum atau tata aturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat di dalam satu negara itu merupakan aturan yang bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Islam. Dan terakhir sebagai penutup ya, ini ada satu pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat ke-50 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang isinya tadi pertanyaan retoris. Apa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Ini kan bentuknya kan bentuk pertanyaan ya, kalimat tanya. Tapi ini pertanyaan retoris. Pertanyaan tidak membutuhkan jawaban sebetulnya. Pertanyaan yang mengajak kita berpikir agar kemudian kita senantiasa memotret ya setiap fenomena yang kita hadapi, setiap perilaku yang kita lakukan itu menimbangnya dengan kacamata Islam. Apakah yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan, yang kita lakukan itu merupakan hal-hal yang memang sejalan dengan Islam atau sebaliknya? Apa yang kita saksikan sehari-hari di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, apakah yang mengatur mereka itu bersumber dari akidah Islam atau bukan? Ini kan kita juga sudah bisa menilai kan seperti itu. Nah sehingga tentu ya setelah mengetahui jawabannya kan kita juga harus mengambil peran. Tidak boleh kemudian misalkan ketika kita sudah tahu ini kemaksiatan, ini kemungkaran, kemudian kita diam saja, kan tidak boleh. Karena baginda Nabi SAW kan memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi kan. Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan power, dengan otoritas yang dimiliki. Jadi kalau kita punya kekuasaan, punya power, punya otoritas, pakai itu untuk izalatul munkar, untuk menghapuskan kemungkaran. Kalau nggak punya gimana? Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak punya dengan lisan kita, dengan mulut-mulut kita, dengan akun-akun sosial media yang kita miliki, dengan jempol-jempol kita gitu. Kita sampaikan kebenaran,
kita kritisi kesalahan gitu. Kita bongkar makar gitu kan, kita ungkap perilaku kezaliman dan seterusnya. Karena itu sebetulnya sebagai bentuk persiapan kita. Kita kan akan mati dan akan menghadapi yaumul hisab kan. Kalau misalkan kita tidak punya hujah di hadapan Allah ketika hidup di dunia, nanti di akhirat repot gitu. Tapi kalau kita sudah berikhtiar, ya Allah saya tuh nggak punya kekuasaan, saya nggak punya power. Tapi gitu, lisan saya senantiasa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Jempol saya ini senantiasa posting amar ma'ruf nahi mungkar di sosial media kan, seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi hujah. Gimana juga kalau nggak mampu, fa'ilam satifa biqalbi, kalau nggak mampu juga ya dengan hati. Minimal ya hati kita menolak gitu. Tidak membenarkan perilaku tersebut, tidak membenarkan kemungkaran, kemaksiatan, fahisyah tersebut. Kemudian Allah katakan fa'innahu ad'aful iman, maka sungguh itu merupakan selemah-lemahnya iman. Kan pilihan ada di tangan kita nih. Apakah kita mau dicap oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia yang memiliki selemah-lemahnya iman? Etage uyuhan masih ayah imanna kan gitu. Ataukah kita tidak mau dicap seperti itu? Maka minimal dengan lisan kita kan, dengan mulut kita menyampaikan amar ma'ruf, menyampaikan nahi mungkar kan, dengan ya potensi yang kita miliki lah. Itu kita lakukan itu agar apa? Agar kemungkaran itu kemudian bisa hilang, sehingga kemudian kita, keluarga kita, lingkungan kita itu akan selamat dari dosa, selamat dari musibah, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik ya, nanti silakan kita bisa lakukan pendalaman-pendalaman. Malam ini gerakan global. Kalau saya pikir ini gerakan global ini bisa disebut dengan Ghazul Fikri atau istilah lain perang secara pemikiran gitu. Jadi kalau zaman dulu kita perang tuh dengan fisik, melawan musuh itu. Karena musuhnya selalu kalah, maka berpikirlah mereka bagaimana caranya agar kita menang, kata si musuh itu, yaitu dengan cara perang secara pemikiran, menghancurkan moral-moral, menghancurkan generasi muda umat Islam gitu. Yang tadi dikatakan Ustadz Asep kan, pemikiran ini menyerang ke food, makanan, ke passion, ada lagi ke 3S itu. S3S itu sing, sex, sport. Nah, sing itu tentang musik. Dia pemikiran ini digembu-gembukan oleh musuh kita agar kita menjadi penyembah musik gitu. Ya pastilah di antara kita nih pernah ada yang terjerumus ke dalam dunia permusikan, pasti tahulah bagaimana di sana kegelapan di sana. Nah gitu. Sing. Terus yang kedua itu sport. Sport ini ya pastinya kita hobi dalam berolahraga. Nah, kita ini menjadi fanatik pisan terhadap satu klub sepak bola, sehingga kita itu mati-matian untuk membela klub itu. Misalnya kita pae hirup demi Persib misalnya gitu. Nah, itu udah statement untuk menghancurkan ini pemikiran-pemikiran anak remaja sekarang itu. Dan apalagi seks. Nah, di sini dengan style yang berbeda, yaitu dengan LGBT ini atau kaum Sodom, yang sangat berbahaya sekali gitu. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Nah, di sini kita sebagai remaja yang sudah paham tentang bahayanya kaum Sodom ini harus mendakwahkan gitu, mendakwahkan agar banyak orang-orang tidak terpengaruh masuk ke dalam LGBT ini gitu. Apalagi kita
mudah-mudahan bisa untuk merubah seseorang itu yang tadinya LGBT menjadi hamba Allah yang hijrah gitu, yang berpindah dari kegelapan menuju cahaya gitu. Nah, khususnya untuk kita sebagai remaja yang mulai berhijrah, kita ini harus banyak-banyak ikut kajian, ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu bagus untuk menambah wawasan kita, ilmu kita, pemikiran kita. Jadi kita bisa bisa berdakwah lah gitu. Nah, untuk menyatukan pemikiran seperti ini butuhnya kita latihan, butuhnya keseriusan, diasah terus, sering ikut kajian itu perlu untuk kita gitu. Kalau ibaratnya kalau di teknik beatbox itu ada istilah menyatukan dua suara menjadi irama yang luar biasa. Ya, misalnya kayak suara jantung nih dengan suara jam itu bisa disatukan jadi nah, hal itu perlu diasah, perlu dilatih. Begitupun juga dengan kita sebagai remaja yang hijrah, harus diasah, harus dilatih agar kita menjadi muslim yang kuat, muslim yang tangguh gitu. Gitu aja sih. Dan ingat statement terakhir, jadilah remaja hijrah yang tangguh dan janganlah menjadi remaja yang tanggung. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu emang bergerak di bidang pembangunan demokrasi di setiap negara-negara di dunia. Emang dia gerakan independen yang emang didirikan oleh John F. Kennedy. Ya emang tujuannya itu mengkondisikan setiap negara itu terinstall suatu sistem demokrasi yang emang mereka harapkan tuh dalam demokrasi yang total gitu. Nah, dalam demokrasi itu kan dia punya pemikiran gitu. Pemikirannya adalah sekularisme. Bagaimana ia memisahkan antara agama dengan kehidupan gitu. Informasi yang umum gitu bahwasanya LGBT itu atau manusia-manusia homo itu udah ada dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Kalau kita telusur sejarah itu kan Nabi Lut itu Nabi ke-7, sedangkan Nabi Muhammad itu Nabi ke-25. Jauh banget gitu. Kan kalau orang-orang bilang ketika kita nyunah ke lifestyle-nya Nabi Muhammad, katanya orang kuno. Ini lebih jauh lagi, berarti kuno pisan gitu kan. Emang gak bisa ditolak gitu. Karena yang modern itu cuman transgendernya aja. Dimana ketika kita bisa mengubah jenis kelamin dengan alat tertentu, teknologi. Nah, sedangkan sisanya lesbian, gay, nanti benat biseksual. Itu dari dulu udah ada gitu. Kaum Sodom ya. Sedikit cerita ini, jadi awalnya itu bukan awalnya. Spesifiknya yang saya tahu LGBT. Penyakit homo ini, akar dari LGBT ini adalah sebuah penyakit. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau memang ini sebuah penyakit, kenapa ada genetik? Kenapa ada yang turunan? Nah, turunan itu sebetulnya dari orang tua yang punya penyakit. Nah, ini kan kalau dirantai terus sampai di awal kemunculannya itu ketika zaman Nabi Lut tadi. Gitu. Jadi penyakit ini awalnya dari situ. Mulai ada penyakit. Jadi kalau lihat bukan di peta ya, secara wilayah, Sodom itu merupakan daerah yang terpencil.
daerah yang terpencil. Kalau nggak salah sih jumlah laki-lakinya lebih banyak. Kalau nggak salah itu. Nah terus karena satu daerah terpencil itu udah mirip kayak kampungnya Abu Dzar Ghifari. Jadi suka nyegat orang gitu. Suka nyegat orang. Preman. Jadi premanisme ayaan lah. Rada sangar di dinya teh. Jadi satu ketika ada yang dicegat nih sama gerombolan preman di situ lah katakanlah. Ketika dia dicegat, dia gak punya apa-apa. Akhirnya dia dilepas pakaiannya, terus dioprek gitu. Dioprek. Unboxing. Karena kalau kata dokter Zakir Naik itu penyakit ini tuh berawalnya dari sesuatu ketika manusia berfantasi gitu. Ketika manusia berfantasi, artinya waktu zaman Nabi Lut itu perzinahan itu udah lumrah sebelum adanya gay gitu. Perzinahan itu udah lumrah menjadi hal yang biasa sehingga mereka mencoba hal yang baru. Gitu. Udah nggak aneh lah perzinahan teh, mungkin saat itu dilakukan terang-terangan. Sehingga dari rasa curiosity, dari sebuah penasaran akhirnya dilakukan, dan ternyata yang namanya manusia menemukan hal yang baru itu menyenangkan gitu, walaupun lintas kodrat lah katakan. Akhirnya dari situ merembet lah jadi satu kota Sodom, yang laki-laki ke laki-laki, yang perempuan ke perempuan. Walaupun kota Sodomnya dihancurkan, mungkin dengan izin Allah homoseks ini masih bertahan sampai sekarang, bahkan berkembang jadi 4 LGBT gitu. Lontong, gehu, tahu, bakwan. Apalagi tuh? Apalagi tuh? Thank you. Trans, LGBT, Intersex sama queer. Ya intinya gini, poin yang pengen saya sampaikan adalah walaupun sekarang masih yang penganut LGBT itu masih sebagian atau di kita masih minoritas, ini berpotensi menjadi besar dengan pemicunya. Kalau kita lihat dari sejarah Nabi Lut, itu ketika heteroseksual sendiri, seks secara normal itu udah merajalela dan menjadi hal yang lumrah gitu. Kan di kita juga tapi sedikit-sedikit semakin, bahkan yang pacaran juga gitu ya, asa teu asik cenah lamun teh kitu teh. Nah ini yang dikhawatirkan gitu, bisa-bisa lama kelamaan kalau udah jadi lumrah ada potensi ke situ, karena Allah menggambarkannya kan di sejarah Nabi Lut itu sendiri, gimana ibrohnya seperti itu. Itu sih. Makasih moderator. Iya. Al-Ghifari itu datang para rasul dengan membawa Albania yang sudah menjadi mualaf. Karena pemikiran Islam itu sejatinya memang dia itu mudah diterima dan dicerna oleh manusia. Karena apa? Karena memang dia tidak bertentangan dengan akal pikiran kita gitu. Dia tidak bertentangan dengan